Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk membahas materi matematika kelas 4 halaman 102 sampai dengan halaman 105 yang diambil dari buku Kurikulum Merdeka volume 2. Langsung saja untuk pembahasannya. Perubahan kuantitas secara bersamaan. Perhatikan kuantitas yang berubah secara bersamaan pada foto A, B, C, dan D. Ayo diskusikan bagaimana kuantitas-kuantitas tersebut berubah pada waktu yang sama. Perhatikan pada keterangan berikut. Kuantitas adalah bilangan yang menyatakan panjang, waktu, banyak air, berat, sudut, dan luas yang telah kamu pelajari. Selanjutnya, perhatikan pada gambar A. Gambar yang pertama menunjukkan pada tanggal 21 April, kemudian pada gambar yang kedua menunjukkan pada tanggal 26 April, dan gambar ketiga menunjukkan pada tanggal 28 April. Dengan adanya perubahan tanggal atau waktu, maka terjadi perubahan pada tinggi tanaman. Dalam peristiwa ini, ada dua kuantitas. Yang pertama yaitu waktu atau perubahan waktu, sedangkan kuantitas yang kedua yaitu panjang atau tinggi dari tanaman. Selanjutnya pada gambar B ada perubahan panjang lilin. Seumpama untuk lilin yang pertama kita nyatakan pada pukul 1.30 masih panjang, kemudian lilin yang kedua pada pukul 4.20, berikutnya lilin yang ketiga pada pukul 5.35, di mana dengan adanya perubahan waktu maka menyebabkan perubahan panjang lilin yang semula panjang menjadi pendek. Hal ini adanya dua kuantitas, yaitu kuantitas waktu dan kuantitas panjang. Untuk selanjutnya gambar yang C. Seorang anak sedang mengisikan air pada sebuah wadah. Di sini menunjukkan semakin banyak air yang dituangkan, maka akan semakin penuh atau semakin banyak air yang berada di dalam wadah. Untuk gambar berikutnya, ada seorang anak sedang menaiki sebuah tangga. Di sini ada perubahan kuantitas secara bersamaan, yaitu semakin banyak langkah, maka akan semakin tinggi tangganya. Kita lanjutkan. Kuantitas yang berubah secara bersamaan. Ayo tentukan kuantitas yang berubah secara bersamaan pada foto A, B, C, dan D. Bagaimana kuantitas-kuantitas berubah secara bersamaan? Baiklah, kita akan mulai untuk yang A, di mana pertama hal-hal yang berubah bersamaan dan yang kedua adalah mengapa berubah. Untuk gambar A, di sini ada perubahan tanggal, semakin lama tanaman semakin tinggi. Hal ini berarti adanya perubahan pada waktu atau tanggal dan pada tinggi tanaman. Mengapa berubah? Ketika ditanyakan mengapa berubah, tentunya yang ditanyakan di sini mengapa semakin tinggi tanaman itu. Hal ini disebabkan adanya perubahan waktu atau tanggal. Berikutnya untuk gambar yang B, di mana ada sebuah lilin yang semula panjang menjadi pendek. Kuantitas yang berubah secara bersamaan di sini tentunya adalah waktu atau jam dan panjang lilin. Terus kemudian ditanyakan mengapa berubah. Mengapa panjang lilin itu berubah? Tentunya perubahan ini terjadi karena adanya perubahan waktu atau jam. Untuk selanjutnya pada peristiwa atau gambar yang C, hal-hal yang berubah secara bersamaan. Di sini ada air yang dituangkan oleh siswa, di mana semakin banyak air yang dituangkan, maka akan semakin banyak air dalam wadah atau semakin penuh. Bila demikian, hal-hal yang berubah secara bersamaan yaitu banyaknya air yang dituangkan atau banyaknya ember, terus kemudian banyak air dalam wadah. Ditanyakan mengapa berubah. Mengapa air dalam wadah itu berubah? Tentunya penyebabnya atau disebabkan adanya perubahan banyaknya air yang dituangkan atau perubahan banyaknya ember. Kemudian untuk yang D, di mana pada gambar D ada seorang anak sedang menaiki sebuah tangga. Di sini
Ada kuantitas yang berubah secara bersamaan atau hal-hal yang berubah secara bersamaan, yaitu jumlah langkah atau banyaknya langkah anak dan tinggi dari tangga tersebut. Adapun mengapa terjadi perubahan, hal ini karena adanya perubahan pada jumlah langkah anak. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Ayo membuat segitiga sama sisi dengan menggunakan sedotan yang sama panjang seperti pada gambar di bawah ini. Untuk yang A, ada 5 buah segitiga. Jumlah sedotannya bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sehingga untuk 5 buah segitiga membutuhkan 11 sedotan. Berikutnya untuk yang B, jumlah segitiganya yaitu ada 6, adapun jumlah sedotannya seluruhnya ada 13. Yang C, jumlah segitiganya ada 7, sedotan yang diperlukan ada 15. Berikutnya nomor 1, tentukan dua kuantitas yang berubah secara bersamaan pada gambar di atas. Untuk dua kuantitas yang berubah secara bersamaan yaitu jumlah segitiga berubah atau bertambah, maka jumlah sedotan juga berubah atau bertambah. Berikutnya nomor 2, ayo periksa perubahan banyak segitiga sama sisi dan banyak sedotan. Catat datanya dalam tabel berikut. Perhatikan untuk satu buah segitiga berarti ada 3 buah sedotan. Sekarang kita masukkan ke tabel banyak segitiga sama sisi 1, maka banyak sedotan itu ada 3. Berikutnya, apabila banyak segitiganya 2, perhatikan pada gambar ada 2, maka banyak sedotannya yaitu ada 5. Berikutnya, apabila segitiganya yaitu ada 3, maka banyak sedotannya yaitu ada 7. Melihat dari perubahan tersebut, apabila banyak segitiga bertambah 1, maka banyak sedotan bertambah 2. Bila demikian, apabila segitiganya 4, maka banyak sedotannya 7 tambah 2 menjadi 9. Banyak segitiganya ada 5, maka banyak sedotannya 9 ditambah 2 yaitu 11. Berikutnya banyak segitiga 6, tapi banyak sedotannya 11 tambah 2 menjadi 13. Berikutnya banyak segitiga 7, maka banyak sedotan yaitu 13 tambah 2 menjadi 15. Apabila segitiganya ada 8, maka banyak sedotannya itu 15 tambah 2 menjadi 17. Apabila banyak segitiganya yaitu ada 9, maka banyak sedotannya yaitu 17 tambah 2 menjadi 19. Perhatikan keterangan berikut. Tabel membantu kita untuk mengetahui hubungan antara dua kuantitas yang berubah bersamaan. Berikutnya pertanyaan untuk nomor 1. Ketika banyak segitiga sama sisi bertambah 1, berapa banyak sedotan yang bertambah? Apabila segitiga sama sisi bertambah 1, maka sedotan bertambah 2. Berikutnya untuk nomor 2. Berapa banyak sedotan yang diperlukan untuk membuat 10 buah segitiga sama sisi? Perhatikan kembali pada tabel. Ketika 9 segitiga, banyak sedotan itu ada 19. Dan demikian, maka apabila banyak segitiganya bertambah 1, yaitu dari 9 menjadi 10, maka banyak sedotannya ditambah 2, yaitu 19 tambah 2, 21. Dan demikian, untuk membuat 10 buah segitiga, maka diperlukan 21 sedotan. Kita lanjutkan, yaitu tentang perubahan kuantitas dan grafik. 3. Tabel di bawah menunjukkan perubahan banyak air dan waktu pengisian bak mandi. Perubahan waktu dan banyak air saat pengisian bak mandi ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk waktu atau menit 0, banyaknya air itu 0 liter. Berikutnya untuk waktu 2 menit, banyaknya air yaitu 3 liter. Waktu 4 menit, banyak air 6 liter. Sampai dengan berakhir dalam waktu 14 menit, banyaknya air yaitu 21 liter.
Berikutnya, 1. Ayo tuliskan titik-titik pada grafik dengan menggunakan bilangan-bilangan pada tabel. Setelah dibuat titik-titik tersebut, selanjutnya nomor 2, ayo hubungkan titik-titik tersebut dengan satu buah garis. Perhatikan, kita membuat sebuah garis. Berikutnya ditanyakan untuk nomor 3, berapa liter banyaknya air setelah pengisian selama 7 menit. Perhatikan pada posisi waktu 7 menit. Kita buat garis dulu, dan di sini bisa kita lihat bahwa dalam 7 menit banyaknya air yaitu 10,5 liter atau 10,5 liter. Selanjutnya ditanyakan untuk nomor 4, berapa liter banyaknya air setelah 20 menit. Perhatikan di sini kita gunakan garis juga. Setelah 20 menit yaitu sebanyak 30 liter. Berikutnya untuk nomor 5, bak mandi yang lain diisi dengan air seperti ditunjukkan dalam tabel samping kanan, di mana untuk waktu 0 menit banyaknya air yaitu 0. Kemudian waktu 4 menit banyaknya air yaitu 3 liter. Waktu 8 menit banyaknya air 6 liter. 12 menit banyak air 9 liter. Dan 16 menit banyaknya air 12 liter. Selanjutnya gambarkan grafik yang sesuai dengan data pada tabel di atas. Bandingkan kedua grafik tersebut dan ceritakan hal-hal yang kamu peroleh. Untuk menggambarnya, pertama kita membuat titiknya terlebih dahulu. Waktu 0 menit banyaknya air yaitu 0 liter. Kemudian 4 menit banyaknya air yaitu 3. Kemudian waktu 8 menit banyaknya air 6. 12 menit 9 liter. Dan 16 menit 12 liter. Setelah itu tinggal kita buat sebuah garis lurus yang mana garis tersebut melalui titik-titik tersebut. Selanjutnya, bandingkan kedua grafik tersebut dan ceritakan hal-hal yang kamu peroleh. Apabila kita bandingkan dari grafik tersebut, maka kita bisa melihat bahwa dalam waktu yang sama, bak air pertama berisi air lebih banyak. Sebagai contoh di sini, dalam waktu 12 menit, untuk bak air pertama berisi sebanyak 18 liter, adapun bak air kedua berisi 9 liter. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.